Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza ikbaru lailik wa idbaru nahari wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih di kajian tauhid. Kita masih berada di bab yang kelima dan insyaallah ini adalah pertemuan yang kedua. Bab yang kita kaji adalah tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yaitu penjelasan atau implementasi tentang makna tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Di pertemuan sebelumnya para jamaah sekalian, saya sudah mengkadimai bahwa bab yang kita kaji saat ini adalah intisari, dan semua bab-bab dalam kitab ini atau bab-bab yang selama ini kita kaji para jamaah sekalian, poin utamanya daripada bab ini kita mempelajari tauhid, mendalami tauhid, mengimani Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidaklah sempurna kecuali dengan bagaimana iman kita, sesembahan kita yang hanya kepada Allah itu kemudian kita implementasikan, kita realisasikan dalam bentuk amal ibadah kita dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masuk dalil yang kedua. Di sini penulis mengutip dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-26 juga ayat 27. Mari kita dengarkan, kita renungi dan kita tadabburi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berkata kepada bapak dan juga kaumnya serta keturunan-keturunannya, yaitu sesungguhnya aku membebaskan diri. Makna membebaskan diri di sini adalah berlepas diri, tidak ikut, tidak mengikuti, dan juga tidak ikut campur atau tidak cawe-cawe para jamaah sekalian. Membebaskan diri dari apa yang kalian sembah pada saat itu. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim itu para jamaah sekalian, yang beliau hadapi itu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka sangat faham dan kenal sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah-ibadah mereka masih menyandingkan ibadah mereka kepada Allah itu dengan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri, saya tidak ikut campur
dan saya juga tidak ikut-ikut terhadap apa yang kalian sembah, kecuali kata Nabi Ibrahim di sini, kecuali yaitu kalian menyembah Allah, zat yang telah menciptakan aku, fatoroni, karena hanya dia yang akan menunjukkan kepada jalan yang kebenaran. Ini dalil yang kita kaji para jamaah sekalian, dan dalam ayat ini tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa makna la ilaha illallah yang sebenarnya itu tadi Pak saya bahasakan. Jadi bukan hanya sebatas iya saya mengimani Allah, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya benar-benar bertauhid pada Allah. Tapi kita tidak mengesahkan Allah para jemaah sekalian. Mengesahkan di sini maknanya adalah bagaimana tauhid yang kita kaji, tauhid yang kita dalami para jemaah sekalian, itu berbanding lurus dengan implementasi kita dalam melakukan amal ibadah kita para jemaah sekalian. Saya di pertemuan sebelumnya sudah menyampaikan gitu ya. Jadi kalau kita tanya tentang Abu Jahal, Abu Lahab para jemaah sekalian, kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan serentak berkata ada Tuhan namanya Allah. Tetapi para jemaah sekalian, mohon maaf, kenapa mereka tidak bisa masuk ke dalam surga? Kemudian mereka terhalang terhadap surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka beribadah pada Allah, masih menggunakan perantara-perantara. Jadi menyandingkan antara ibadahnya kepada Allah, imannya pada Allah, tapi mereka masih minta sama patung. Bahkan berdoa sama Allah pun masih menggunakan perantara-perantara patung, masih menggunakan perantara-perantara yang mereka anggap itu sebagai apa? Sebagai tetua mereka, sebagai peninggalan-peninggalan jahiliyah mereka, yang sama sekali tidak mungkin untuk ditinggalkan para jemaah sekalian. Maka ini adalah bukti bahwa iman saja, atau kemudian katakan ya saya ini sudah beriman sama Allah, saya menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah cukup para jemaah sekalian. Tapi bagaimana kemudian iman tadi itu, tauhid yang kita kaji, tauhid yang kita dalami ini kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tidaklah seluruh aktivitas-aktivitas yang kita punya kita kerjakan itu kita juga mengimani, kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak di sini penulis mengatakan seseorang yang mengaku bertauhid itu namun pada kenyataannya ia masih menampakkan loyalitasnya Pak. Jadi tadi Pak ada syubhat-syubhat tadi. Dia ibadah sama Allah tapi masih pakai perantara-perantara, sampai dikatakan di sini tidaklah sempurna tauhid seorang hamba tadi manakala dia hanya sebatas mengimani tapi tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak saya dulu waktu awal mengkaji bab ini, di bab awal itu ya, saya menyampaikan bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan itu faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Selamat dari apa para jemaah sekalian? Selamat dari ya bentuk kesyirikan, selamat dari siksanya Allah, selamat dari hal-hal yang syubhat. Maka inilah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yasiru hisabah. Karena ada bab sebelumnya kita kaji bahwa orang yang bertauhid itu akan masuk surga tanpa hisab. Apa syaratnya? Ya tadi Pak. Dia selain kemudian beriman pada Allah, tapi dia juga mengesahkan dengan implementasi amal ibadah yang mereka kerjakan itu juga murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Pak penyakit saat ini, penyakit umat saat ini itu para jemaah sekalian, ya bukan yang saat ini saja, tapi terdahulu juga nabi-nabi sebelumnya itu juga memang banyak penyakit Pak. Rata-rata itu adalah mereka ibadah pada Allah, tahu kenal ada Tuhan namanya Allah, tetapi mereka masih pakai tadi Pak, ada gabungan ibadah-ibadah tadi. Nah ini kan banyak, apalagi di era sekarang ini para jemaah sekalian. Ya, mereka bertauhid sama Allah, sholat 5 waktu, puasa. Saya tidak pernah bosan menyampaikan ini Pak, karena memang faktanya seperti itu. Ada orang-orang, ya Allah subhanallah luar biasa Pak. Bahkan bukan hanya sholat, haji Pak, mengerjakan haji. Sudah pernah melihat Ka'bah, umrohnya hampir setiap tahun menjalankan umroh. Loh saya kan umroh ya Ustaz, saya haji. Masa saya kemudian syirik? Enggak, saya ini hanya apa? Minta perantara saja sama wali-wali tadi nih. Ulama-ulama yang kemudian dikenal sebagai orang yang paling alim.
Saya diberikan amalan-amalan tadi. Saya kalau perlu menyebut nama dari seorang ulama-ulama tadi ini. Ya ini syubhat ya para jamaah sekalian. Inilah Pak yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW manakala ada seorang umatnya mengerjakan amal soleh 5 waktu pada Allah, puasanya tidak pernah putus, tapi masih menyandingkan ibadah pada Allah diikutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, yang itu justru menjadi sebab kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak. Ini kita waspadai betul dalam bab ini. Karena kita tidak sadar, Pak. Karena di era kita nih, Pak, apalagi kita ditinggal di Indonesia, Pak. Ya, ini Masya Allah luar biasa tentang adat dan kebudayaan kita. Kita tidak pernah bisa melepaskan kebudayaan warisan leluhur kita, Pak. Yang tentunya mohon maaf, itu tidak semuanya bersih dari bentuk-bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Mohon maaf juga. Ya, bukan kemudian kita tidak suka terhadap budaya. Budaya boleh, Pak. Rasulullah itu zaman jahiliyah dulu pada masa sekalian ada beberapa memang jadi budaya, jadi tradisi, kemudian itu baik diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak akikoh, Pak. Akikoh itu budaya jahiliyah dulu, Pak. Ya, nyembelih hewan, Pak ya. Tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berhala-berhala mereka. Kemudian sama Rasulullah diambil, diluruskan, Pak, diperbaiki. Ya, kalau dulu untuk patung-patung kalian, ya sekarang untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti pengorbanan kita para jamaah sekalian. Ya. Contoh lain misalkan orang tawaf. Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, orang tawaf di Mekah itu, masa jahiliyah juhala itu, ya itu tidak pakai pakaian, Pak. Mohon maaf, itu tanpa busana sama sekali itu. Tapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, menggunakan kain ihram. Itu tradisi para jamaah sekalian gitu. Dan begitu banyak budaya-budaya tradisi pada zaman jahiliyah juhala yang memang itu baik dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, Pak, kalau kita sekarang ini, Pak, subhanallah, begitu banyak budaya, tradisi, peninggalan-peninggalan dari leluhur kita, Pak. Kita justru lebih berat untuk meninggalkan budaya dan tradisi kita para jamaah sekalian ketimbang harus menjalankan syariat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terang-terangan Pak syariatnya tadi itu, Pak, itu harus lebih diutamakan. Tapi mohon maaf, terang-terangan juga, Pak, budaya, tradisi yang mereka kerjakan itu melanggar koridor syariat para jamaah sekalian. Bahkan sampai tingkat syirik keharaman pada Allah Subhanahu wa taala mereka tetap mengerjakan para jamaah sekalian. Ya ini banyak terjadi, Pak, di era kita saat ini, dan ini penyakit umat saat ini para jamaah sekalian. Makanya, Pak, kalau orang tauhidnya sempurna tadi, Pak, itu tadi dia murni, Pak, bukan hanya saya beriman. Ya nah, sholat 5 waktu itu perintah, Pak. Puasa Ramadan itu perintah, haji mengerjakan bagi yang mampu itu perintah. Kan begitu para jamaah sekalian. Tapi manakala kita harus dihadapkan dengan bentuk-bentuk syubhat yang merepet pada tradisi-tradisi, ya, merepet pada tingkat kesyirikan keharaman sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha menjauhinya, bahkan meninggalkannya para jamaah sekalian. Makanya makna ya dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak mengampuni segala macam bentuk dosa kesyirikan. Apapun para jamaah sekalian bentuknya, Allah tidak butuh partner untuk beribadah pada kita para jamaah sekalian. Kita beribadah sama Allah itu tidak butuh partner para jamaah sekalian. Kita mengesahkan Allah itu cukup, Pak, hanya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hafal betul ayatnya, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan begitu, Pak. Itu kita hafal mati ayat itu para jamaah sekalian. Tapi bagaimana dalam implementasi kita keseharian kita ibadah pada Allah masih menggunakan perantara-perantara atau bahkan menyandingkan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain, yang itu justru bisa merusak akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, Pak, dalam dalil yang kita kaji ini para jamaah sekalian, tentu ada beberapa keutamaan, Pak. Ada beberapa faedah tentunya para jamaah sekalian. Yang pertama, dalam ayat ini, Pak, sangat tegas dan jelas bukti bahwa kesatuan atau rekatnya dakwah para nabi dan rasul para jamaah sekalian itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo, Pak, silakan dibuka dalam
Al-Quranul Karim, dalam kitab-kitab hadis, dalam sirah-sirah nabawi. Semua Pak, dakwah para nabi dari Adam alaihi wassalatu wassalam sampai terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, ya akhi, semua dakwah yang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak pengecualian. Oh, Nabi Isa itu dakwanya bukan sama Allah, tidak. Kan pertemuan saya kemarin menjelaskan apa Pak? Inni rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa pada kaumnya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa para jemaah sekalian? Nabi Isa tidak mengajarkan selain liya'budullah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan sebetulnya para jemaah sekalian. Dan Allah juga mempertegas dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl Pak, di ayat yang ke-36. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini jelas sanggahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengaku bahwa ada di antara nabi-nabinya, ada di antara rasul-rasulnya yang tidak mendakwakan tauhid pada Allah, bahwasanya semua dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk tiap-tiap umat. Dari sejak zaman Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW itu sudah Pak, dakwanya satu. Apa itu? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut Pak. Tagut, semua sesembahan yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Pak yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak perlu kita bantah lagi, tidak perlu kita tafsirkan lagi, sudah jelas perintah Allah. Penegasan Allah sudah jelas di sini para jemaah sekalian, bahwa semua dakwah Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengecualian para jemaah sekalian, tanpa ada ilah, tanpa ada toleransi. Semua dakwah para nabi dan rasul adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Pak, dengan berbagai macam rintangan, cobaan yang dilakukan, ya, yang dihadapi para rasul, ya, tanpa terkecuali Nabi kita Muhammad SAW, begitu beratnya, begitu susahnya ujian yang diterima oleh beliau para jemaah sekalian. Mereka tetap kekeh 13 tahun mendakwakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tentang akidah di hadapan para penduduk kota dan Mekah dan Madinah para jemaah sekalian. Beliau tetap semangat walaupun hinaan, cacian, celaan diterima oleh beliau, tapi beliau tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, musibah terbesar umat ini itu bukan kita kehilangan harta Pak, para jemaah sekalian. Bukan juga kita kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi musibah terbesar dari umat ini adalah kita kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Pak mengeluarkan kita ini Pak dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan ya akhi. Kita bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa mengenal mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Itu melalui perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian. Pernah tidak kita merenungi para jemaah sekalian bahwa salah satu musibah umat ini yang paling dahsyat di antara musibah-musibah yang lain itu adalah kita kehilangan Rasulullah SAW. Sampai Pak saya pernah bercerita dalam kajian saya Selasa pagi itu Pak di kitab Riyadhus Shalihin, bahwa dulu Pak kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya akhi, itu mereka berebut tentang ghanimah Pak, harta rampasan perang itu. Kemudian salah satu kaum ada yang iri. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kalian iri sedangkan kalian justru lebih mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan harta yang kalian rebutkan saat ini, harta ghanimah?" Ini memang nyangkut masalah iman Pak ya. Kita akan bisa meresapi kisah ini pada jemaah sekarang kalau memang cinta kita pada Rasulullah begitu besar ya. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian merebutkan harta dunia yang pasti akan kalian lalui, pasti kalian akan tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian justru lebih awal mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang kalian tidak pernah pikirkan, yaitu nikmat kehadiranku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian. Maknanya bahwa kehadiran Rasulullah untuk sebuah kaum itu adalah nikmat yang paling besar,
Nikmat yang tidak bisa kita tandingin dengan nikmat apapun para jamaah sekalian. Tadi Pak saya bahasakan, ini iman Pak ya. Ini iman ya. Karena orang kalau kita belum meresapi ini Pak, kita akan berpikir, loh ya kalau saya disuruh milih ya lebih baik memilih ghanimah, harta rampasan perang ini dibanding Rasulullah SAW. Tapi kalau orang beriman ya, dia tahu nikmat yang paling besar itu nikmat ini. Saya hidup di zamannya yang mana Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Saya dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan nanti saya ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya. Saya ditunggu oleh syafaat Rasulullah SAW. Ini nikmat ya. Ini nikmat para jamaah sekalian. Makanya Pak, orang beriman ya. Ini nyangkut masalah zuhud Pak ya. As-sahadati fid dunya. Zuhud dalam kehidupan dunia nih para jamaah sekalian. Nabi SAW hanya minta satu Pak. Kita mengajak kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu doa beliau Pak, doa Nabi SAW itu masih disimpan ya. Masih ditahan oleh Rasulullah SAW. Masih ngajar nanti untuk umatnya nih Pak. Untuk umatnya ya. Ini bentuk cintanya, besarnya, kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita para jamaah sekalian. Namun mengapa Pak diantara kita dalam hal ini justru kita melenceng Pak dalam akidah ini Pak. Kita keluar dari fitrah kita. Fitratallahu lati fatara nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu dengan lurus dalam surat Ar-Rum itu Pak. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepeninggal Rasulullah SAW banyak akidah umat ini melenceng semua ya. Di intern kita sendiri Pak, itu godaannya luar biasa Pak dengan syubhat-syubhat. Di luar Islam Pak, itu luar biasa juga godaannya dengan pemikiran akidah liberal, sekuler, kapitalis, itu luar biasa para jamaah sekalian. Makanya Pak, cukupkan agama ini Pak, akidah kita dengan akidah fil Islam, dinul Islam ini para jamaah sekalian. Sekali lagi para jamaah sekalian, jelas dakwah para nabi wa rasul wal anbiya ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain Pak. Makanya sampai dalam ayat yang lain dikatakan juga para jamaah sekalian, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'bud. Saya ulangi ayatnya Pak, wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sering bahasakan Pak ya, makna la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadah dengan benar dengan semurni-murninya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama Pak, bahwa dakwah Nabi wa Rasul itu semua jelas Pak, tauhid, enggak ada terkecuali, termasuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dakwanya satu Pak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, salah satu keutamaan faedah yang bisa kita ambil para jamaah sekalian dalam ayat ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi yang lain itu Pak, itu adalah semuanya jelas, terang benderang. Yang benar itu benar, yang salah itu salah para jamaah sekalian. Sekalipun Pak itu orang tua kita ya, sekalipun itu keluarga dekat kita para jamaah sekalian. Kalau Allah perintahkan tauhid sama Allah, sembah Allah, itu yang disampaikan para jamaah. Tidak ada toleransi di antara lingkungan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita imani Pak, bahwa apa yang dikeluarkan Nabi, apa yang disampaikan oleh setiap Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebatas nafsu Pak, bukan sebatas kemudian hanya kemauan beliau, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm Pak? Wa ma yantiqu 'anil hawa, kan gitu ayatnya. Dan tidaklah yang diucapkannya oleh Rasul itu Pak dalam Al-Quran itu para jamaah sekalian, itu menurut keinginan beliau saja.
sak mau-maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, Pak. Karena saya seorang nabi, seorang rasul, punya ya otoritas menyampaikan itu. Tidak, Pak. Tapi murni, Pak, perkataan beliau, setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah sekalian itu in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang dikurangi, Pak. Makanya dalam kajian kita nih, Pak, subhanallah, agama dinul Islam ini, Pak, ini sudah sangat jelas sekali, Pak. Nabi, Pak, menyampaikan semuanya sudah secara sempurna, secara konkret, tidak ada yang kurang, tidak ada yang putus, semuanya sudah jelas disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi mengatakan setelah beliau menjelang wafatnya, Pak, beliau mengatakan, inni qad taraktukum ala mithli baydha lailuha kanariha la yazigu anhu ba'du ila hadik. Sungguh nanti setelah sepeninggalku mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan jumpai Islam ini yang malamnya seperti siang, terang benderang, tidak ada yang kurang. Dan kalian berpegang teguh pada apa yang aku tinggalkan itu para jamaah sekalian, kalian akan sampai, akan selamat baik dunia maupun di akhirat para jamaah sekalian. Jelas, Pak, disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Pak, dalam hadis yang lain dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasukkan dalam surganya Allah dan yang memasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas terang benderang semuanya. Illa waqad buyyina lakum. Tidak ada yang perlu diragukan. Maknanya, Pak, agama ini sudah sempurna, ya, sudah jelas semua, Pak. Sebelum Nabi wafat itu sudah disampaikan semua. Makanya terakhir Allah menutup apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu, ya. Itu, Pak, tutupan dalam Al-Quran itu. Makanya ketika turun ayat ini, Pak, saya pernah nyampaikan, ya, para sahabat senang, ya, selamat ya, agama kita sudah sempurna ini, tidak ada lagi jihad, nggak ada lagi perang, ya. Tapi Abu Bakar menangis, Pak, pada saat itu. Ini, Pak, salah satu bentuk juga, Pak, bentuk imannya beliau, luar biasanya imannya para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an. Beliau menangis, Pak. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah kita harusnya senang, agama kita sempurna, sudah tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi perang di antara kita, kan itu. Ya, saya senang agama kita ini sudah sempurna, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jami'in. Tapi apakah kalian tahu dan kalian tidak berpikir di situ bahwa kalau agama ini sudah sempurna, berarti orang yang membawa risalah wahyu dinul Islam ini juga telah selesai tugasnya di dunia ini dan dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman lagi para jamaah sekalian. Ini kalau orang tidak punya iman, Pak, ya sebatas senang saja, sudah, kita tidak susah lagi, tidak perang-perang lagi, kan gitu. Tapi ada hal yang lebih dikhawatirkan, bagaimana dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama para jamaah sekalian. Dibandingkan dia harus terbebas dari apa, Pak? Dari peperangan. Dari peperangan ini, Pak. Dari keterbatasan Islam ini para jamaah sekalian. Jadi Abu Bakar Siddiq, Pak, dan sahabat-sahabat sontak pada saat itu akhirnya bersedih, Pak, menangis. Dan itu dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, agama sempurna selesai sudah, Pak. Tidak ada lagi, kan? Tinggal bagaimana peninggalan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini para jamaah sekalian. Itu kita jaga, Pak. Kita dengan menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, Pak, apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul kita, Pak, itu semua jelas terang benderang. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi, Pak. Tidak ada yang disembunyikan. Sudah semuanya apa yang disampaikan itu jelas, Pak. Karena, Pak, pertama tadi yang disampaikan Nabi dan Rasul, Pak, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan nafsu, Pak. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dikontrol terus, Pak. Dipantau terus. Dan memang seorang Nabi dan Rasul, Pak, itu maksum, Pak. Bebas dari apa para jamaah sekalian? Bebas dari dosa, Pak. Dari maksiat, dari syubhat, Pak.
terjaga, Pak. Lah kita ini, Pak, aduh, tiap hari berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ragu, Pak, apa yang disampaikan oleh seorang nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam ayat ini, Pak, ibronya, Pak, dari Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim tidak peduli, Pak. Siapapun dia akan sampaikan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kalian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi Ibrahim doa apa, Pak? Dalam surat Ibrahim itu, Pak. Ya, doa, ya Allah, semoga ya beliau dan keturunan anak cucunya itu, Pak, dijauhkan dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diistiqomahkan untuk mengerjakan sholat para jamaah sekalian. Jadi doa beliau, Pak. Maksudnya beliau tidak pernah ragu, Pak. Sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil para jamaah sekalian. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ya. Dalam salah satu hadisnya, Pak, ya, bahwa kulil haq walau kana muran. Sampaikan kebenaran itu, Pak, walau kana muran, walaupun pahit. Kadang kita menyampaikan kebenaran itu, Pak, pahit, Pak. Tidak disukai orang, tapi itu kebenaran harus kita sampaikan, ya. Ya memang godaannya luar biasa, banyak sekali. Nanti ya syaitan itu, Pak, membuat was-was, Pak. Jangan, kalau kamu sampaikan kondisi sesungguhnya gitu, nanti kamu dijauhi. Kamu nanti akan ditinggal pengikutmu kan gitu. Ya sama kayak sekarang, Pak, ini banyak ustadz, banyak dai, Pak. Karena takut kehilangan pengikutnya para jamaah sekalian, itu tidak mau menyampaikan yang hak tentang agama ini. Ya, apalagi sekarang kita, Pak, bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal, Pak. Bulan apa Rabiul Awal ini? Ya, ada ulama-ulama, Pak, atau ya saya bahasakan oknum-oknum ustadz memakai gelar titel ustadz, Pak, itu mencari keuntungan pada bulan-bulan ini, ya. Ya ini fakta, Pak, gitu. Ya, ini harus kita waspada. Maka kita harus pandai memilah siapa guru kita, Pak, siapa ustadz kita para jamaah sekalian. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian yang ketiga, menampakkan pengingkaran serta berlepas diri dari agama orang-orang musyrik para jamaah sekalian. Jadi kita, Pak, ya coba kita belajar untuk mengikuti ittiba, Pak, pada apa yang didakwakan oleh Nabi dan Rasul, Pak. Mereka itu berani, Pak, dengan tegas mengatakan, ya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah kalau sekarang ini, Pak, mohon maaf, kita kayak ini, Pak, air, Pak, isinya air, Pak, tapi kita ditutupi, Pak. Dengan apa? Kalau sekarang bahasa toleransi, Pak, kan gitu. Tidak berani mengatakan, ya saya tidak mau ikut ibadahmu, kamu orang kafir kok. Tidak berani kita sekarang seperti itu, ya. Padahal apa yang dicontohkan dalam ayat ini, Pak, ini tegas para nabi dan rasul itu mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang, Pak, ada orang masuk gereja itu biasa, Pak. Tidak ada kepentingan apa-apa padahal di situ. Dia bukan pejabat, bukan yang punya kewenangan atau berkewajiban untuk memberikan keamanan, tapi dia bebas masuk gereja, masuk tempat ibadah-ibadah orang lain, Pak. Sama sekali tidak ada kepentingannya, dan itu bahaya sekali, bisa mengganggu keimanannya para jamaah sekalian. Tadi, Pak, ini saya bahasakan apa? Kita dibungkus dengan bahasa toleransi, ya. Saya sudah sering membahasakan, Pak, dalam kajian ini juga, Pak. Jangan mengajarkan Islam tentang toleransi. Justru Islam adalah pencetusnya toleransi para jamaah sekalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydum minal ghayy. Bahwa dalam Islam itu para jamaah sekalian tidak ada paksaan. Kalau kalian toh mau masuk dalam Islam, ikuti apa yang sudah diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian pun tidak mau masuk dalam Islam, itu juga hak kalian para jamaah sekalian. Tapi Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa innad dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam para jamaah sekalian. Tapi bagaimana proses orang itu masuk dalam Islam, itu kembali pada perilakunya masing-masing para jamaah sekalian. Jadi Islam itu sangat toleransi sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup apa? Lakum dinukum waliyadin. Sempurna agama ini, Pak. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, sebagaimana kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah para jamaah sekalian. Jadi, Pak, saya memang agak miris melihat kondisi kita ini, Pak. Banyak orang dipaksakan, Pak,
untuk berusaha menjadi agama orang lain yang selalu dibungkus dengan kata toleransi. Toleransi dan toleransi para jamaah sekalian. Padahal Islam sangat menghormati betul orang-orang yang beribadah di luar Islam, memilih jalur agamanya sendiri para jamaah sekalian. Tapi mengapa mereka begitu semangat memaksakan orang-orang Islam ini, Pak, kaum muslimin muslimat untuk menjelma menjadi agama mereka para jamaah sekalian? Loh, ini fakta, Pak, terjadi di tengah-tengah kita. Hampir setiap tahun, Pak, kita punya kasus permasalahan yang sama para jamaah sekalian. Di bulan-bulan tertentu, Pak, kita dipaksakan untuk menjadi mereka. Dengan bentuk penampilan, dengan bentuk fisik yang dipaksakan mengikuti seperti mereka para jamaah sekalian. Ini banyak, Pak, terjadi di tengah-tengah kita. Sampai di pertemuan saya sebelumnya mengatakan apa? Loh, negara ini, Pak, Indonesia ini hadiah dari umat Islam para jamaah sekalian. Bagaimana 7 kata yang dihilangkan? Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Masih dibilang umat Islam ini tidak toleransi para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, Pak, masuk Islam ini, Pak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara kafah, Pak, secara keseluruhan. Jadi kita nih, Pak, jangan dilihat, Pak, ini Islam yang bisa menguntungkan saya mana ya? Oh, sisi sebelah sini. Saya ikuti saja yang sebelah sini. Nanti bagian tidak enak, saya lepas Islam saya. Nah, ini momen-momennya hari rayanya orang lain. Saya bisa mencari keuntungan. Saya tak lepaskan dulu Islam saya. Alhamdulillah, Pak. Sampai apa? Akhwat biasa melepas jilbabnya ya. Ini penyakit, Pak. Makanya saya agak sedih, Pak, kalau melihat mubalik kita, ustadz-ustadz kita sibuk mencaci orang lain ya. Daripada antum sibukkan caci maki orang lain, Pak, dakwah ini umat kita ini, internal kita ini masih banyak yang perlu kita dakwahi para jamaah sekalian. Daripada kita harus sibuk mencaci maki orang lain, sesama ustadz mencaci, sesama jamaah mencaci. Padahal sholatnya bareng, Pak. Rukuknya bareng, sujudnya bareng, salamnya juga bareng ya. Tapi lisan ini, Pak, sibukkan dengan hal yang tidak manfaat para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, Pak, kita berusaha minimal, Pak, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita dan para Rasul wal Anbiya ridwanullah alaihi jami'an dan juga para sahabatnya para jamaah sekalian. Berani, Pak, menampakkan. Tidak usah khawatir, Pak. Contoh, Pak, saat ini saya menyampaikan misalkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari 1, 1 dari 3 para jamaah sekalian. Loh, ini firman Allah, Pak, dalam Al-Qur'an. Terus kemudian masa saya sampaikan di jamaah seperti ini para jamaah sekalian, kemudian saya disalahkan, dianggap saya tidak toleransi. Loh, saya ini menyampaikan di depan umat saya sendiri, di depan jamaah saya sendiri para jamaah sekalian gitu. Kecuali saya di luar, Pak, caci maki, Pak, menghardik agama-agama lain gitu. Baru loh, ini saya sampaikan ini dawuhnya Allah, Pak, firman Allah gitu. Kan seperti itu para jamaah sekalian. Nah, ini, Pak, yang masih banyak belum terjadi di tengah-tengah kita, Pak. Khawatir, Pak, takut gitu ya. Jadi apa, Pak? Menggadaikan agamanya gitu. Ada ayat apa, Pak? Wala tashtaru bihi tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Itu, Pak. Jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dicari, Pak. Ini saya tak carikan dalil supaya yang haram ini bisa jadi halal. Apalagi untuk kepentingan politik ya. Waduh, cocok, Pak. Iya, apalagi mau pemilu, Pak. Nanti coba lihat. Orang bukan Islam pun masuk pesantren nanti, Pak. Pakai kopiah macam saya ini, Pak. Nanti disambut pakai surban, Pak. Wah. Nah, yang menyambut juga jahula juga, Pak. Sudah tahu setiap tahun kita dikibuli hanya masalah untuk kepentingan politik, Pak. Mau juga kita masuk dalam situ para jamaah sekalian. Ini fakta yang terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Jelas, Pak? Monggo, ayo kita berusaha mengikuti, Pak. Tidak usah khawatir, Pak. Loh, mereka dikatakan kafir itu memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Pak. Masa kul ya ayyuhal kafirun mau diganti kul ya ayyuhal non muslim? Tidak mungkin para jamaah sekalian. Saya mengatakan orang itu kafir, mengatakan Allah itu punya anak. Lah, Allah mengatakan dalam Al-Quran loh. Masa mau kita tawar-menawar? Ya Allah, jangan pakai bahasa kafir, bahasa non muslim. Bagaimana ya, Ki? Ini penyakit umat saat ini para jamaah sekalian. Oke. Yang keempat para jamaah sekalian,
Dalam ayat ini Pak menjadi penjelasan bahwasanya kaum dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam menyembah Allah Pak, tetapi mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Ya tadi Pak, jadi kita berusaha semaksimal mungkin Pak. Jadi selain tauhid Pak, mengimani Allah, kita implementasikan dengan juga mengesahkan Allah Pak, dari berbagai macam bentuk ibadah Pak. Jadi ibadah apapun Pak, itu semua hanya murni pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni, bukan liya'buduna. Aku tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada aku, bukan untuk kepada kami. Nah, ini bahaya ya. Makanya Pak, sulitnya memahamkan tentang akidah umat Islam ini Pak, karena masih banyak campur aduk pemikiran-pemikiran ini Pak yang merusak akidah umat Islam para jemaah sekalian. Ini apalagi di era sekarang Pak, era semakin canggih semacam ini, banyak sekali syubhat Pak. Wah, ini luar biasa Pak, syubhat-syubhat semacam ini para jemaah sekalian yang menyebabkan kita Pak tadi terbungkus tadi, oh saya hanya untuk kepentingan pribadi ya, saya tidak apa-apa sholat 5 waktu tetap beribadah sama Allah, tapi saya juga harus datang ke orang-orang yang saya anggap alim, orang-orang pintar ini Pak. Kalau memang dia alim ulama benar Pak, tafadhol. Tadi pertemuan saya sebelumnya bahasa Pak, cari wasilah, tawasul itu dibolehkan dalam agama kita, tapi memang lebih afdol kita minta sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita waspadai Pak, kita minta sama orang tidak jelas orang ini, ulama bukan, mubalik bukan, kiai bukan Pak, tapi ujuk-ujuk dia dukun ternyata berkedok jadi ustad. Nah, ini bahaya para jemaah sekalian. Nanti Pak itu di akhirat tuh jangan dikira antum kemudian bebas. Enggak, antum akan tunjuk-tunjukkan. Itu saya disuruh fulan itu loh Pak. Ya Allah saya disuruh fulan itu ya Ki. Ini bahaya Pak. Nah kita Pak punya kewajiban ya Ki. Kalau ada lihat saudara kita semacam itu Pak, kita ingatkan. Karena kalau enggak kemudian enggak kita ingatkan Pak, apa? Ya kita akan juga dituntut. Itu loh. Ya Allah, fulan tuh tahu saya salah di dunia tapi saya enggak diingatkan Pak. Nah, ini bahaya sekali para jemaah sekalian. Kemudian yang kelima Pak, ketika Nabi Ibrahim mengatakan ilal ladzina fataroni fa innahu sayahdin, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakan, karena sungguh dia memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya para jemaah sekalian. Dalam perkataan ini Pak, Nabi Ibrahim memiliki dua makna para jemaah sekalian. Yang pertama, isyarat bahwa terhadap alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahwa jelas Pak, Nabi Ibrahim sudah memberikan ibrah, petunjuk pada kita semua, pelajaran pada kita semua. Bahwa kalau kita ibadah jangan tawar-menawar ya Ki. Fokus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita perantara orang lain. Tidak perlu kita perantara orang lain. Kita bisa beribadah sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Pak, ini isyarat juga terhadap kerusakan penyembahan berhala. Karena berhala-berhala tersebut tidak dapat menciptakan. Lantas mengapa kita harus beribadah kepada dirinya? Maksudnya apa Pak? Kadang Pak, saya juga tidak tahu ya, orang jahulanya Pak, bodohnya orang yang minta sama patung-patung Pak. Loh patung itu loh, dia sendiri yang buat ya akhi. Dia sendiri yang ngukir, dia sendiri kemudian yang membentuk patung tadi. Lah kok dia beribadah sama patung-patung itu para jamaah sekalian? Ya ini Pak, ini syarat dari Nabi Ibrahim Pak, secara tidak langsung mengajak kita Pak, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang masih kita ciptakan melalui tangan-tangan manusia sendiri Pak, itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, musibah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik pelindung bagi orang-orang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jemaah sekalian, kajian kita malam ini memberikan manfaat untuk diri kita semua dan kita diistiqomahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bidilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kasih kesempatan dulu Pak, kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Monggo, mau sedikit mau tanya, monggo Pak. Pakai mic biar dengar. Iya, betul Pak. Betul. Oke. Tauhid itu Pak, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat para jemaah sekalian. Nah, tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rububiyah Pak, kita mengimani adanya Allah. Nah, rububiyah tadi Pak, itu juga harus disempurnakan dengan tauhid uluhiyah. Kita tidak mungkin Pak, kita hanya percaya sama Allah, oh ya ada Tuhan namanya Allah, tapi ibadah kita
tidak kita implementasikan. Nah, implementasi tauhid rububiyah tadi Pak, dengan kita menjalankan tauhid uluhiyah tadi Pak. Apa itu? Dengan kita menjalankan ibadah-ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah Pak. Jadi makanya dikatakan tadi Pak, tidak sempurna orang tauhidnya, imannya Pak. Kalau kemudian hari-harinya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, haji sekalipun Pak, tapi kemudian dia masih pakai perantara-perantara dalam beribadah, pakai apa Pak? Pakai ada kemudian amalan-amalan tertentu Pak, yang sama sekali apalagi nggak dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya para jamaah sekalian, itu bisa menyebabkan kesyirikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya terakhir Pak tadi tauhid asma wa sifat. Ini juga tauhid bagaimana kita mengimani nama-nama Allah. Ya, ada Ar-Rahman, ya Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya, itu semua asma Allah, asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu harus kita imani. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kemudian kita tawar-menawar. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup kita imani para jamaah sekalian dan kita implementasikan dalam tauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak ada orang mentakwil Pak asma wa sifat itu. Sifat-sifatnya Allah. Tidak perlu Pak. Apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya itu yang kita imani Pak. Sebagaimana Pak ada kan sering perdebatkan Pak. Ya Allah itu ada di mana sih kan seperti itu. Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Cukup kita imani semacam itu para jamaah sekalian. Enggak usah kita takwil lagi. Oh, itu yang dimaksud itu begini dan begitu. Yang dimaksud begini. Enggak usah, Pak. Akal kita punya keterbatasan ya, akhi. Kita enggak punya kemampuan untuk mentakwilkan itu. Bahkan sahabat ridwanullahu alaihi jami'an pun juga punya keterbatasan para jamaah sekalian. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'anul Karim cukup kita imani, Pak. Allah memang tidak terbatas oleh tempat dan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri mengatakan aku bersemayam di arsy-Nya Allah dan itulah cukup membuat akidah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada lagi para jamaah sekalian? Saya rasa cukup ya, waktu sudah habis. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dari iman dan Islam dan apa yang kita kaji ini menambah ilmu kita dan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.